Halo Sobat Victory, berjumpa lagi di Victory Edukasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips aman untuk mencabut gigi pada penderita diabetes, hipertensi, dan juga anemia. Tindakan pencabutan gigi merupakan suatu tindakan yang invasif dalam kedokteran gigi, yaitu tindakan yang akan mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh kita. Karena pastinya pada saat mencabut gigi akan ada gigi yang hilang dan otomatis akan menimbulkan suatu perlukaan dan perdarahan. Dan tindakan tersebut ada kemungkinan juga menimbulkan komplikasi. Oleh karena itu, dokter gigi sebelum melakukan tindakan pencabutan biasanya banyak sekali mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah terkait kondisi tubuh pasien, yaitu kondisi penyakit yang dimiliki. Nah, penyakit-penyakit yang tadi akan kita bahas yaitu penyakit diabetes, kemudian hipertensi, dan juga anemia. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan khusus apakah aman untuk dilakukan pencabutan gigi. Penyakit pertama yang akan kita bahas adalah penyakit diabetes atau yang seringkali kita sebut dengan penyakit gula. Nah, biasanya penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Nah, kadar gula yang aman untuk dilakukan pencabutan adalah ketika kadar gula dalam darah sewaktu itu kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, apabila dipaksakan melakukan pencabutan gigi di atas kadar gula tersebut, biasanya akan timbul beberapa kemungkinan komplikasi. Yang pertama itu adalah delay wound healing atau keterlambatan penyembuhan luka. Kemudian bisa juga mengalami infeksi akibat adanya sisa-sisa makanan ataupun kotoran lain yang masuk ke luka yang belum sembuh tadi. Penyakit yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, biasanya ditandai dengan tingginya tekanan darah melebihi dari nilai normal. Seringkali penderita yang mengalami hipertensi adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, hipertensi ini masih boleh dilakukan pencabutan asalkan tekanan darahnya ini masih terkontrol dan beliaunya juga memiliki tekanan darah kurang dari 160/90 mmHg. Nah, kenapa sih kalau misalkan tekanan darahnya lebih dari itu agak riskan untuk dilakukan pencabutan gigi? Karena ada resiko untuk terjadinya perdarahan akibat adanya pecah pembuluh darah kecil-kecil yang ada di sekitar rongga mulut. Sehingga lebih baik apabila ingin melakukan pencabutan gigi, tekanan darahnya di bawah 160/90 mmHg tadi. Oke, penyakit yang ketiga adalah penyakit anemia atau yang seringkali kita sebut dengan kurang darah ya. Nah, biasanya ditandai dengan kondisi lemah, letih, lesu, lunglai, dan lain sebagainya. Nah, biasanya anemia ini terjadi karena adanya penurunan kadar hemoglobin atau salah satu protein yang ada di dalam darah. Nah, ini pun beragam ya. Kalau laki-laki itu biasanya di bawah 13 kadar hemoglobinnya. Kemudian kalau perempuan itu di bawah 12 kadar hemoglobinnya. Barulah dia dinyatakan dalam kondisi anemik atau kurang darah. Nah, kondisi ini juga riskan untuk dilakukan pencabutan apabila kadar hemoglobinnya rendah. Ini bisa sekali terjadi kondisi namanya sinkop atau dia itu pingsan pada saat proses pencabutan karena mungkin adanya pengeluaran darah yang cukup banyak gitu, sehingga darah dalam tubuhnya semakin berkurang dan tidak bisa mensuplai oksigen ke seluruh tubuh dan akhirnya terjadilah kondisi pingsan tersebut. Ada beberapa tips aman nih untuk melakukan pencabutan gigi pada penderita-penderita diabetes ataupun hipertensi dan juga anemia. Yang pertama adalah ketika kita memang mengetahui bahwa kita memiliki beberapa kondisi penyakit tersebut, alangkah baiknya kita rutin melakukan pemeriksaan kepada dokter agar kita bisa mengontrol kondisi-kondisi tersebut. Misalnya kita bisa mengontrol kadar gula dalam darah, kemudian kita juga bisa mengontrol tekanan darah dan juga kadar hemoglobin. Karena mungkin ada beberapa obat-obatan ataupun multivitamin yang memang rutin harus kita konsumsi untuk menjaga
kondisi-kondisi tersebut dalam kondisi yang normal. Oke, tips yang kedua yaitu pastikan pencabutan gigi dilakukan di pagi hari. Kenapa? Karena dianggap pagi hari ini tubuh kita masih full energinya dan kondisi tubuh kita masih dalam kondisi yang sangat baik. Dan pastikan jangan lupa untuk sarapan dulu ya sebelum pencabutan gigi, karena biasanya setelah cabut gigi itu 2 jam pertama kita tidak boleh makan atau makan makanan yang berat dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti akan ada sisa makanan dan bisa masuk ke lubang bekas pencabutan giginya. Tips yang ketiga yaitu sebaiknya malam hari sebelum kita mencabut gigi itu kita istirahat dan tidur yang cukup supaya kondisi tubuh kita tidak kelelahan dan pagi hari pun kita memiliki kondisi yang fit. Tips yang keempat yaitu pada penderita hipertensi atau darah tinggi sebaiknya kita harus bisa lebih memanajemen rasa takut. Tentunya kalau mau cabut gigi pasti ya akan ada rasa takut, tapi sebaiknya kita bisa memanage agar rasa takutnya bisa kita kendalikan dan tidak membuat kita stres ataupun deg-degan gitu, karena kondisi psikologi seperti itu pun bisa loh menaikkan tekanan darah. Tips yang terakhir untuk penderita anemia sebaiknya terutama untuk perempuan ya hindari untuk melakukan pencabutan pada masa menstruasi. Kenapa? Karena pada menstruasi itu biasanya kita sudah mengalami pengeluaran darah dalam jumlah yang cukup banyak dan mungkin membuat tubuh kita lebih lemas dibandingkan hari-hari biasanya. Nah, kalau kita cabut gigi di saat menstruasi, takutnya nih kita makin lemas, makin letih, makin lesu, dan akan menimbulkan berbagai komplikasi yang tidak kita inginkan. Oke, itulah tadi tips aman untuk cabut gigi pada penderita diabetes, hipertensi, dan anemia. Semoga bermanfaat dan tetap sehat!